Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Hai sobat. Pada tanggal 29 Juli 1997, suasana gedung pengadilan negeri di Birmingham tampak lebih ramai dari hari biasanya. Puluhan wartawan media cetak maupun elektronik menyemut sejak pagi di depan ruang sidang utama. Siang itu mereka menunggu pembacaan keputusan juri atas kasus Tracy Andrew yang didakwa membunuh kekasihnya, Lee Harvey. Jarang sekali sebuah kasus pembunuhan sedemikian menyita perhatian pers dan warga Inggris. Butuh tak kurang dari 5 jam bagi juri untuk berunding, hingga akhirnya satu persatu terlihat kembali ke ruang sidang. Salah seorang wakil juri maju menyerahkan surat keputusan kepada Hakim Buckley. Terhadap kasus Tracy Andrew, juri menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Demikian keputusan juri yang dibacakan singkat. Mendengar itu, Tracy Andrew kontan berdiri dari tempat duduknya. Ia memprotes juri. Sayangnya dengan cara tidak sopan. Maka meski kata-katanya terdengar jelas, tak ada yang sungguh-sungguh menghiraukannya. Ruang sidang ikut gaduh oleh gumaman pengunjung. Hakim pun harus menenangkannya. Juri telah memutuskan Anda bersalah dengan bukti-bukti yang kuat. Sesungguhnya hanya Anda yang tahu apa yang terjadi malam itu. Tapi kita dapat melihat akibatnya dahsyat, kata Hakim Buckley. Sesaat setelah Tracy dapat menenangkan diri. Seperti Anda tahu, semua kembali kepada ketentuan hukum. Hukum untuk Anda penjara seumur hidup. Tracy tak beraksi. Air matanya tak terbendung. Simpati dari banyak orang mulai bangkit, terutama orang yang menontonnya di televisi. Aku sudah tahu mereka akan memutuskan aku bersalah, tapi sungguh, aku sama sekali tak melakukannya, kata Tracy kepada pers. Begitu ia keluar dari ruang sidang, selalu tidak akur. Usia Tracy Andrew baru 27 tahun. Ibu seorang putri berusia 7 tahun itu masih cantik. Masih guratan-guratan kedewasaan tetap mudah ditangkap dari sorot matanya. Sebelum bertemu Lee Harvey, Tracy pernah hidup bersama seorang pria selama beberapa tahun. Tapi 10 bulan setelah putrinya lahir, ia meninggalkannya. Tracy tinggal di sebuah flat kecil dan bekerja sebagai penjual produk kecantikan. Sedangkan Lee sehari-harinya bekerja sebagai sopir bus. Sebagaimana kekasihnya, Lee telah memiliki seorang putra hasil hubungan yang semasa berusia belasan tahun. Hingga akhir hayatnya, hubungan dengan mantan kekasihnya dan anaknya tetap baik. Meski pekerja kasar, Lee termasuk pria berwajah tampan. Pada akhir pekan, ia dikenal sering bergaul di klub-klub malam di sekitar Birmingham Broad Street. Karena ketampanannya, Lee diketahui punya beberapa teman wanita. Meski sebenarnya justru ia yang lebih sering dikerjain oleh para wanita itu. Jauh di dalam hatinya, Lee mencari wanita untuk dijadikan istri. Saat bertemu Tracy, ia berpikir sudah menemukannya. Sejak pertemuan yang romantis di klub malam Ritz pada tahun 1994, mereka memutuskan tinggal bersama di flat Tracy. Namun, sejak kebersamaan tanpa ikatan ini, keduanya sering bertengkar. Meski berulang kali rujuk kembali, tak jarang pertengkaran itu membuahkan kerusakan pada perabotan rumah tangga mereka. Tracy pernah melapor ke polisi
bahwa Lee telah melempar televisi dan kaset videonya kepadanya. Puing-puingnya tampak berserakan di depan rumah. Saat itu polisi hanya bisa menyiasati mereka. Sebenarnya perangai Tracy tak kalah kasar dibandingkan dengan Lee. Dalam penyelidikan polisi, saat masih serumah dengan pasangan terdahulu, Tracy sering mengacungkan pisau saat bertengkar. Polisi mengonfirmasi kabar ini dan dibenarkan mantan kasihnya. Suatu kali keduanya bertengkar karena Tracy menuduh pasangannya menyetir kembali sambil mabuk. Padahal sudah dijelaskan baik-baik, tapi Tracy nekat lari ke dapur dan mengacungkan pisau. Dia hampir saja kehilangan kontrol, untunglah direbut oleh Lee. Saat marah, matanya liar sekali. Jelas pria itu kepada polisi. Serangan mendadak pada malam pembunuhan 1 Desember 1996. Tracy dan Lee terlihat berada di klub malam di kawasan Marlborough Inn. Malam belum terlalu larut saat mereka meninggalkan tempat itu. Mereka pergi dengan mengendarai sedan Ford Escort yang dikemudikan Lee. Keduanya memang tidak bertengkar, tapi dari sorot matanya mereka terlihat sedang tidak akur, kata Kriegman, jaksa penuntut kasus pembunuhan ini di depan sidang. Penilaian itu berdasarkan penuturan sejumlah saksi di klub malam kepada polisi. Saksi lain, seorang pria, mengutarakan sekitar pukul 22.30 ia baru saja melangkah meninggalkan rumah teman wanitanya di kawasan Covers Hill dekat Elephant Crutch, pinggiran kota Birmingham. Tiba-tiba di kegelapan, ia dikejutkan teriakan memilukan seorang wanita yang memintanya memanggil ambulan. Tolong, tolong, cepat. Permintaan itu sempat membuatnya panik. Tanpa memperhatikan sekeliling, pria itu segera kembali ke rumah teman wanitanya dan memintanya menelepon 999. Sang pria segera kembali ke tempat asal jeritan tadi. Di sana ia mendapati seorang wanita muda berdiri di samping mobil. Pakaiannya penuh darah, tubuhnya tampak gemetar di dekatnya. Astaga, sesosok tubuh pria tergeletak di jalanan tak bergerak. Darah berceceran di sekitarnya. Saksi sempat menanyakan kalau telah terjadi kecelakaan lalu lintas, tapi wanita yang kemudian diketahui bernama Tracy Andrew mengatakan tidak. Memang benar, sedari tadi ia tidak mendengar ada kendaraan lewat. Baru setelah beberapa orang berkerumun, Tracy mampu bercerita bahwa dirinya baru saja diserang seseorang. Berdasarkan penuturan Tracy kepada polisi yang diulang di pengadilan malam itu, sepulang dari klub malam, ia dan kekasihnya berkendaraan pulang. Di tengah jalan, keduanya tersadar ada sebuah mobil sedan Ford Sierra berwarna gelap membuntuti mereka. Sempat terjadi kejar-mengejar sebelum akhirnya mobil itu berhasil menghadang. Seorang pria turun dari kendaraan dan memaki-maki kemudian menyerang Lee dengan pisau. Aku tidak yakin berapa kali dia menusuknya. Saat Lee terjatuh ke aspal, baru aku keluar dari kendaraan, jelas Tracy. Dari dalam mobil, Tracy melihat pria itu sempat membungkuk di depan Lee, tetapi tidak melihat senjatanya. Tak lama kemudian, Tracy keluar dan memakinya. Pria itu berbalik kemudian memukulnya begitu keras. Tubuh Tracy terbanting ke jalan. Mata kiri dan hidungnya luka. Akibatnya ia harus mendapat perawatan selama 3 jam di rumah sakit. Selebihnya, tak banyak yang bisa diingat malam itu. Tracy hanya mendengar
Pengemudi mobil berkata kepada penyerang, "Sudah, tinggalkan saja, Jess." Lalu mereka tancap gas. Aku mencoba bangkit dan mendekati Lee. Terasa ada basah di tubuhnya. Ternyata darah. Dia terdengar mengeluarkan suara aneh, seperti mendengkur. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan saat itu. Kasus kekerasan jalanan di daerah sepi Cooper's Hill langsung menjadi berita besar di Birmingham, bahkan di seluruh Inggris. Bukan hanya karena daerah itu selama ini dikenal cukup aman, tapi masyarakat bersimpati terhadap kekasih korban, Tracy Andrew. Tracy sangat pandai mengambil simpati masyarakat lewat media massa. Dengan isak tangis dan cucuran air mata, wajahnya selalu membuat penonton dan pembaca terkesima. Ia bahkan meminta masyarakat ikut membantu menemukan pelaku pembunuhan kekasihnya. Sebaliknya, polisi merasa kesulitan karena tidak mendapatkan motif penyerangan. Mereka hanya berspekulasi kasus itu berhubungan dengan bisnis. Sebuah sketsa wajah berdasarkan deskripsi Tracy ikut disebarluaskan media massa. Berdasarkan penyelidikan, para detektif menemukan gambaran lain dari kasus ini. Beberapa saksi di klub malam Marlborough ini menuturkan malam itu mereka melihat Tracy dan Lee, tapi tidak melihat adanya mobil pembuntut. Kesaksian itu diperkuat penuturan dua akuntan dari Bombs Group yang malam itu melintas di sekitar TKP. Keduanya melihat sedan Escort milik Lee saat berhenti dan hendak berputar. Jarak mereka terpaut sekitar 2 km di belakang, tapi tidak ada mobil lain yang membuntuti. Kesaksian itu dinilai vital karena waktunya tepat, begitu pula lokasinya, kata Craigman dengan nada meyakinkan di depan juri. Sejumlah kesaksian inilah yang mengantarkan Tracy menjadi tersangka utama. Namun, informasi itu tak pula membukakan jalan kemudahan bagi polisi untuk menyelesaikannya. Di mata publik, Tracy adalah korban. Berbagai reaksi datang dari masyarakat begitu wanita muda ini ditahan. Apalagi penahanannya hanya berselang 6 hari setelah Tracy didapati mencoba melakukan tindakan yang kurang baik dengan cara meminum obat berlebihan. Semua tergambar dalam dakwaan yang dibacakan penuntut pada 1 Juli 1997. Craigman mendakwa malam itu Lee dan Tracy meninggalkan klub malam bersama. Entah apa sebabnya, di tengah jalan mereka bertengkar. Pada kurun waktu 12 hingga 15 menit, Lee memukul kekasihnya yang mengakibatkan luka di wajah. Meski keduanya tahu jalan pulang dengan baik, mereka sempat tersasar sampai Cooper's Hill. Di sana keduanya berhenti dan keluar dari kendaraan. Disinilah ia mulai melakukan serangan, kata Craigman menunjuk pada Tracy. Korban ditusuk. Serangan itu terus berlanjut meski korban sudah jatuh dan berhenti setelah kemarahan Tracy meredah. Penggambaran Craigman sungguh memilukan seisi ruang sidang. Karena luka yang banyak dan parah, Lee yang berusaha lari, tapi ia tidak bisa bergerak jauh. Tutur Craigman, Lee tewas ketika itu. Menurut dakwaan, kemudian Tracy menyembunyikan senjata tersebut di dalam sepatu botnya. Diduga senjata tajam itu dibuang saat ia mendapat perawatan di rumah sakit.
Seorang perawat sempat melihat Tracy berada di kamar mandi agak lama hingga menimbulkan kecurigaan. Berdasarkan pemeriksaan DNA oleh ahli forensik, noda darah sepanjang 5 cm di sepatu Tracy diketahui positif milik Lee. Ahli forensik juga mendapatkan 3 helai rambut Tracy di tangan Lee. Diduga Lee sempat menjambak Tracy untuk melawannya. Terhadap kenyataan itu, Tracy hanya menyebutkan bahwa rambutnya mudah rontok, kata Kirkman mengutip pengakuan Tracy kepada polisi. Kirkman menambahkan jika tidak berhati-hati dan terlibat, senjata tajam tersebut dapat melukai penusuknya. Pada hari pembunuhan, jari Tracy juga menderita luka seperti itu. Saksi mantan polisi dalam sidang pengadilan yang berjalan lebih dari 3 minggu, Tracy tetap terlihat tenang. Sama sekali tidak ada kesan ia telah berbuat kejahatan. Berita-berita seputar pengadilan kasus tersebut pun semakin menguntungkan Tracy. Dukungan terhadapnya semakin besar. Yang terjadi di ruang sidang justru sebaliknya. Kesaksian sejumlah orang semakin menyudutkan Tracy, terutama saat saksi seorang wanita yang menghubungi 999 dipanggil ke depan sidang. Tanpa basa-basi, saksi yang mantan polisi itu mengungkapkan kecurigaan kepada Tracy sejak awal. Saat setelah kejadian, ia membawa Tracy Andrew ke rumahnya, hanya beberapa puluh meter dari TKP. Saat itu saksi sempat bertanya kalau terdakwa ingat warna kendaraan, nomor polisi, atau mungkin mendengar nama pelaku. Dia bilang tidak ada yang bisa diingatnya, kata saksi menyatakan keheranannya. Saksi menyatakan telah mempunyai pengalaman 10 tahun dan mendapat latihan khusus untuk menyusun pertanyaan semacam itu. Aku pikir ini penting. Jika Tracy mampu memberi jawaban, maka saya dapat memberitahu polisi sehingga mereka dapat melakukannya penyelidikan secara cepat. Anehnya, lanjut saksi, beberapa saat setelah polisi datang, Tracy dapat bercerita tentang sedan Sierra hitam, bahkan mendeskripsikan penyerangnya. Menjawab pertanyaan Kirkman, wanita ini mengaku tidak mendengar ada mobil ngebut malam itu. Ronald, pengacara Tracy, langsung menyatakan keberatan. Itu karena saksi tidak menyebut hal ini dalam pernyataan pertamanya. Mengapa setelah Tracy didakwa membunuh, dia menambahkan pernyataan itu? Juga Twitter sengit. Saksi menjawab, ia tidak ingat apakah dirinya telah atau belum mengatakan pernyataan itu. Pada bagian akhir, saksi mendeskripsikan saat ini menemukan Lee Harvey terbaring di jalan dengan luka yang sangat parah. Tracy berdiri samping kendaraan dalam keadaan panik dan menangis dengan percikan darah di wajahnya. Dia berbalik ke mayat Harvey setidaknya 2 kali dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa didengar. Kata wanita itu menutup kesaksiannya. Kepada juri, penuntut kemudian membacakan pernyataan terdakwa kepada polisi. Dalam catatan itu tertulis, Tracy tidak menyadari Lee telah dianiaya karena ia melihat darah di tangannya saat menyentuh mayatnya. Disinilah penuntut mengungkapkan sebuah kejanggalan di mana terdakwa tidak bisa menjelaskan ketidakcocokan deskripsinya seputar peristiwa pembunuhan. Tracy mengatakan pertarungan terjadi di depan mobil, tetapi darah ditemukan di bagian belakang. Mengenai tidak adanya saksi yang melihat mobil pembuntut, Tracy juga tidak bisa berkomentar. Begitu pula tentang asal darah yang ada di bajunya, kata Kirkman.
Posisi Tracy makin tersudut, dikutip Mr. X. Pengacara Tracy berpikir keras untuk mengarahkan sorotan negatif terhadap kliennya. Awalnya, Thwaites mencoba mengambilnya dari sudut hubungan Tracy dan Lee yang hendak menuju ke arah pernikahan. Setidaknya, Tracy masih mengenakan cincin pertunangannya hingga sekarang. Sejak kematian Lee, hidup Tracy menjadi hampa. Inilah yang menjadi alasan Tracy drop, kata Thwaites penuh tekanan. Lagi pula tidak masuk akal kalau ia mau pergi berduaan sekedar untuk menghabisi kekasihnya. Thwaites sebagai pengacara mencoba mengalihkan sasaran kepada Lee Harvey. Pria itu digambarkan sebagai pemuda yang pencemburu berat dan tidak dewasa. Kepergiannya dari rumah selama pertengkaran menjadi bukti ketidakdewasaannya. Hanya karena besarnya cinta Tracy yang membuatnya kembali. Tracy juga mengakui soal kecemburuan itu. Lee memang sering mengatur hidupnya, seperti misalnya caranya berpakaian saat ia bekerja sambilan di sebuah klub malam. Kekasihnya itu juga selalu menyeleksi pergaulannya, bahkan dengan teman wanita sekalipun. Sesungguhnya Tracy pernah berkeinginan untuk hamil, tapi dia takut melakukannya. Ia khawatir Lee tidak setuju. Ungkap Thwaites sebagai pengacara Lee. Mencoba menggambarkan sikap otoriter Lee. Pada bagian pembelaannya, Thwaites juga mengungkap sebuah fakta mengejutkan menurut informasi di kepolisian. Sebenarnya ada tersangka pembunuhan yang cocok, tapi tidak dihiraukan penyidik. Informasi itu menyatakan ada seseorang yang dicurigai telah mengikuti Lee dan Tracy keluar malam itu. Ia diidentifikasi sebagai Mr. X yang konon juga terlibat dalam kekerasan jalanan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan, Thwaites melanjutkan 5 hari setelah kasus pembunuhan itu, polisi dapat telepon yang mengatakan melihat Mr. X meninggalkan klub malam tak lama setelah Lee Harvey pergi. Ketika Lee pergi, Mr. X mengutipnya. Mereka sempat saling pelotot. Penelepon menduga akan terjadi perkelahian, tapi ternyata Mr. X pergi ke Port Sierra Virtua. Hingga pengadilan berlangsung, sosok Mr. X masih misterius. Nama Mr. X sebenarnya berasal dari bagian reserse yang mendapat informasi bahwa pada malam pembunuhan ada seorang bandar menyimpan obat terlarang dalam jumlah besar. Mr. X dideskripsikan sebagai seorang berperawakan gemuk dengan sorot mata tajam, mirip dengan penggambaran Tracy. Thwaites protes karena informasi penting ini diabaikan polisi. Upaya keras pembelaan seolah pupus saat Tracy Andrew menjadi saksi untuk penuntut. Posisinya begitu dilematis bagi Thwaites karena penuntut dapat melakukan pemeriksaan silang. Seperti tak ingin melepaskan buruannya, Craigman tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Tracy diperlakukan bak anak kijang di sarang singa. Menurut keterangan Anda kemarin, peristiwa pembunuhan terjadi di sekitar Bar Chod. Tapi pada malam pembunuhan, keterangan Anda pada polisi peristiwa terjadi di lokasi yang berbeda. Apakah Anda mengubah cerita? Berarti ini penipuan berencana. Tidak, sangga Tracy yang tidak bisa menyembunyikan terkejutannya. Aku hanya kurang yakin saat itu. Craigman tersenyum. Ia mengungkapkan kejanggalan menyangkut waktu pembunuhan. Mobil Lee terlihat di Cooper Hill antara pukul 10.28 sampai 10.32. Sedangkan saksi pertama melihat mayat korban di jalan pukul 10.50. Ada selang waktu 17 menit antara kematian Lee dan saksi meninggalkan rumah menuju mobilnya. Menurut keteranganmu, setidaknya peristiwa itu berlangsung 10 menit.
Craigman berhenti sejenak. Bagaimana Anda menjelaskan soal jeda 7 menit setelah orang itu pergi dan sebelum saksi datang? Tidak bisa. Lalu apa yang Anda kerjakan selama 15 sampai 17 menit? Selama 17 menit tidak berusaha untuk minta pertolongan dari rumah di sekitar? Memang tidak, jawab Tracy. Sampai aku lihat cahaya dari sebuah rumah dan memungkinkan saya untuk minta tolong. Lee saat itu terbaring di tanah. Aku tidak mau meninggalkannya. Kalau tidak mau meninggalkannya, mengapa Anda tidak membunyikan klakson? Alis Craigman berkerut. Aku tidak tahu, atau setidaknya berusaha berteriak. Tidak, laki itu memukulku keras, semuanya seperti mimpi. Seharusnya aku berbuat sesuatu, tapi aku shock. Tapi bukankah cukup waktu sebelum saksi datang melihat Anda? Tidak. Kalau Anda tidak berasa bersalah, Anda akan dapat pergi secepatnya ke rumah itu. Bagaimana orang tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu? Balas Tracy. Dalam argumentasi Craigman, baju Tracy yang berlumuran darah menunjukkan setidaknya ia di dalam posisi menempel saat korban dianiaya. Jika tidak, bagaimana darah itu bisa muncul ke blusmu? Aku tidak dapat menjawabnya. Aku tidak tahu. Craigman mencoba mengingatkan Tracy tentang pertengkaran pasangan itu, yaitu saat Tracy menggigit Lee. Craigman menyatakan keheranannya. Seorang perempuan normal bisa-bisanya menggigit pacarnya. Apa yang Anda rasakan? Kejar Craigman. Aku marah. Atau banyak orang yang melakukan tindakan seperti itu. Dia juga pernah melakukannya. Pasti butuh niat yang besar untuk menaruh gigimu di leher seseorang. Dalam kondisi yang kurang lebih sama, kamu juga dapat menaruh senjata tajam di tubuhnya. Tidak, menurut argumentasi penuntut, setelah melakukan pembunuhan, Tracy langsung mematikan lampu mobil untuk berpikir. Dalam pernyataan Anda dikatakan lampu dalam keadaan menyala, tapi keterangan dari polisi dan saksi setempat menyatakan lampunya padam. Craigman sejenak melirik Tracy. Jejak darah Lee Harvey ditemukan di tepi pintu mobil, yaitu ketika Anda memukanya untuk mematikan lampu. Jika lampunya dinyalakan, maka akan ada yang melihatnya, begitu kan? Tracy lagi-lagi diam. Sebelum mengakhiri sesi pertanyaannya, penuntut menambahkan dalam cerita pembunuhan karangan terdakwa. Alasan Tracy memilih sedan Porsche Sierra hitam sebagai mobil pembuntut besar kemungkinan berdasarkan pengalaman pribadinya. Tracy dan Lee sesungguhnya pernah memiliki mobil dengan merek dan warna serupa. Anda mengarang cerita dan menggabungkannya dengan pengalaman pribadi, kata Craigman. Itu hanya situasional, kata pembela, menyatakan keberatan dengan pilihan itu. Pengakuan jujur setelah vonis dijatuhkan. Setidaknya satu kali pembela Tracy mencoba mengajukan peninjauan kembali kasus itu dengan menyodorkan saksi-saksi baru. Meski upaya itu kandas, banyak orang tetap percaya Tracy tidak bersalah. Hingga April 1999, Tracy membuat pengakuan yang mengejutkan. Lewat sebuah surat yang dikirim dari penjara Bulworth Hall Essex, Tracy mengaku telah menusuk Lee Harvey dalam sebuah pertengkaran yang disebutnya lepas kontrol. Surat yang dimuat News of the World itu menyatakan pada malam pembunuhan keduanya bermaksud pulang ke rumah. Di tengah jalan terjadi pertengkaran. Lee mengeluarkan senjata tajam dan mengancam melukai Tracy. Tulis Tracy. Masalahnya, Lee cemburu kepada Andy,
mantan pacar Tracy. Keduanya kemudian keluar dari mobil, lalu Lee menghampiri dan menjambak rambut kekasihnya itu. Lee mengancam dengan senjata tajam. "Lihat saja jika Andy menginginkanmu lagi." Tracy mengaku saat itu takut setengah mati, tapi kemudian ia sempat menjegal Lee hingga terjatuh. Lee ternyata menariknya hingga keduanya terjatuh ke rumput. Lee memukulnya lagi. Tracy berusaha berdiri, keduanya sempat saling memaki. Saat itulah Tracy melihat ada senjata tajam di tanah dan segera mengambilnya. Saat Lee ingin bertindak kasar lagi, Tracy segera bereaksi dengan senjata tajam. Dia harus melakukan itu, jika tidak dia akan terus memukuli diriku, ujar Tracy. Aku sempat mundur, yang kuingat aku menjadi gelap mata. Aku marah, gemetar, dan kehilangan kontrol. Belum pernah aku mengalami kehilangan kontrol seperti malam itu. Aku dari Tracy. Sejak Lee mencoba membalas sebelum akhirnya terjatuh, Tracy menghampiri Lee dan mencoba mengajaknya berbicara. Ia mengguncang tubuh Lee. Bunyi napasnya berat dan matanya mendelik. Tracy merasa ngeri. Tangannya terasa basah sewaktu meraih mayat pacarnya. Jelas Tracy. Muncul perasaan sangat sedih dan bersalah, terlebih saat menyadari Lee telah tewas. Ia merasa seluruh hidupnya sudah berakhir. Saat itu yang ada hanya kebingungan dan ketakutan. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mengarang cerita bahwa mereka diserang seseorang. Senjata tajam itu kemudian disembunyikan di celananya dan saat di rumah sakit dihanyutkan ke toilet. Aku merasa seharusnya dihukum untuk pembunuhan tak disengaja. Aku memang seharusnya jujur pada kesempatan pertama, ujar Tracy. Benarkah itu semua pernyataan jujur Tracy? Lee Harvey, menurut rekan-rekannya, tidak pernah membawa senjata tajam. Mereka yakin Tracy sengaja membawanya dari rumah malam itu, entah untuk tujuan apa. Oke sahabat, demikian cerita kita kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampaikan salam saya kepada orang yang ada di samping Anda dan juga yang ada di hati Anda. Wassalam. Bye-bye.